Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Afifah. Saya dari kelas 10 MIPA 6 akan menjelaskan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha yang terdapat di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan ini terungkap dalam prasasti Yupa. Ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan ini muncul pada sekitar abad 1000 Masehi. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Kutai ini yaitu Raja Mulawarman, Raja Kudungga, dan Raja Asmawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai di saat masa Raja Mulawarman. Dan lokasi kerajaan ini terletak di antara jalur perdagangan Cina dan India, atau dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia. Masa keruntuhan kerajaan ini pada saat di bawah kepemimpinan Raja Maharaja Dharma Setia. Saat itu raja tewas dalam peperangan. Masa keruntuhan kerajaan ini terjadi akibat adanya serangan pemberontakan Jayakatwang di Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Kerajaan Singosari atau kerajaan yang sering pula ditulis Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Raja-raja yang memerintah di kerajaan ini yaitu Ken Arok, Anuspati, Tohjaya, Rangguwani, dan Kertanegara. Peninggalan salah satu di kerajaan ini yaitu Candi Kidal yang masih terlihat berdiri sekarang di kota Malang. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Beliau mampu melakukan konsolidasi dan menempatkan para pejabat sesuai kemampuan dan tugasnya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya bermakna yang gemilang. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-1. Puncak kerajaan ini adalah di bawah pemerintah Raja Balaputra Dewa yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Keruntuhan kerajaan ini terjadi pada abad ke-12 yang disebabkan oleh serangan-serangan dari kerajaan lain yang mengakibatkan kemunduran ekonomi perdagangan ini. Peninggalan di kerajaan ini yaitu prasasti Kota Kapur dan prasasti Talangtuo. Kerajaan Pajajaran Sunda. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang telah didirikan dengan orang Sunda. Kerajaan Pajajaran memiliki sebuah letak di bagian Jawa Barat pada abad ke-8 sampai dengan 16. Kerajaan tersebut didirikan pada tahun 1433 dengan Sri Baduga Mahoraja atau disebut Prabu Siliwangi. Raja yang terkenal di kerajaan Pajajaran yaitu Sri Baduya Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prasasti di kerajaan ini yaitu Cikapundung, Kebon Kopi, Ulu Belu, Ulu Dayeuh, dan Batu Tulis. 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran yaitu Sri Baduga Maharaja, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, dan Ratu Nila Kendra. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran terjadi pada masa pemerintah Prabu Siliwangi. Dibuktikan dengan pembangunan fisik, bidang militer, administrasi pemerintah, dan keagamaan yang sangat baik. Masa keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1519 akibat serangan kerajaan Sunda yang lainnya yaitu Kesultanan Banten. Berakhir zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya singgasana raja menuju Surasowan di Banten oleh prajurit Maulana Yusuf. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara. Raja pertama yang memimpin yaitu Raden Wijaya. Majapahit berlokasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
berdiri pada tahun 1293. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Hayam Wuruk karena menguasai banyak wilayah. Keruntuhan kerajaan ini terjadi karena perang saudara antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Peninggalan kerajaan ini yaitu Prasasti Harahara, Prasasti Alantasan, Candi Cetuk. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Pajalu adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Doha, yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Raja-raja yang memerintah di kerajaan ini yaitu Raja Bhameswara, Raja Jayabaya, dan Raja Kertajaya. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa Jayabaya karena mampu mengalahkan kerajaan Jenggala dan juga bisa mengalahkan kerajaan besar lainnya. Masa keruntuhan kerajaan ini runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan adanya peperangan antara Kediri dan Tumapel. Dalam peperangan tersebut, Ken Arok berhasil dan berakhirlah masa kejayaan Kediri. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasi dekat Selat Malaya yaitu sekitar Jambi, persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Masa kejayaan ini pada masa pemerintahan Adityawarman, putra bangsawan Majapahit. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Masa keruntuhan kerajaan ini terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan di bidang perdagangan. Jadi aktivitas berdagang berkurang karena daerah strategi dikuasai kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Melayu yaitu Prasasti Masjuri, Prasasti Amoghaspa, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Padang Roco, dan Dharmasraya ke Pagaruyung. Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 8 dan pertama. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732. Meski kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi dan penempatan hukum yang sangat tegas. Raja-raja yang terkenal di Kalingga yaitu Raja Santamu, Raja Salendra, Raja Maharani Sim, Raja Dewi Parwati, Raja Dewi Samaha, dan Narayana. Masa kehancuran kerajaan Kalingga yaitu sejak terjadinya Ratu Sima meninggal dunia. Jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi. Kemungkinan kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Peninggalan kerajaan ini juga yaitu Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Upik, Prasasti Candi Angin, Prasasti Bubrah. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris berdiri pada tahun 732 Masehi. Terletak di Jawa Tengah. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Awal berkuasanya kerajaan ini pada Rakai Panangkorah. Peninggalan kerajaan Mataram yaitu Prasasti Canggal, Kalasan, Matyosih, Kelurak, dan Sojomerto. Masa kejayaan kerajaan Mataram terjadi pada masa pemerintah Raja Balitung. Pada masa pemerintahannya, daerah sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan, sehingga daerah kekuasaan Mataram semakin luas, meliputi Bagelen, Jawa Tengah hingga Malang atau Jawa Timur. Masa keruntuhan kerajaan Mataram terjadi atau disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar
Kemudian lahat tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 927 sampai 929 Masehi. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini adalah kelanjutan sejarah Kerajaan Salakanegara yang berdiri pada tahun 130 Masehi sampai dengan 362 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berdiri diawali dengan pemindahan ibu kota negara dari Salakanegara ke Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara juga merupakan salah satu dari kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, atau kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Raja-raja yang terdapat di Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Jaya Singawarman, Raja Dharmayawarman, Raja Purnawarman, Raja Suryawarman, Raja Unggawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara yaitu pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman, yakni cucu Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Pada masa itu, Raja Purnawarman membangun saluran Gumati dan Candrabaga. Kerajaan ini runtuh pada masa Raja ke-13, yaitu Tarusbawa, dan akhirnya dilanjutkan oleh Sudawarman. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi ketika kerajaan dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, karena tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut. Karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan menimpun kerajaan kecilnya yang berada di hilir Sungai Gumati.